Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Desta Rezi Anggraini, dengan NIM 2010411222. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember. Nah, di sini saya akan mengulas kembali mengenai apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Idris Mahmudi dengan tema syirik dan bahayanya bagi manusia. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan tentang kata syirik. Nah, sebenarnya semua orang sudah mengetahui apa itu syirik. Namun, maknanya diplesetkan. Misalkan saja begini, ada 3 orang anak yang bernama Reno, Aldi, dan Tegar. Si Reno mendapatkan sebuah hadiah. Si Aldi kepingin dan mencemooh. Tidak suka kalau si Reno mendapatkan sebuah hadiah. Nah, si Tegar bilang begini, si Aldi mah syirik. Nah, dari contoh di atas, syirik itu maknanya diplesetkan dan tidak sesuai dengan makna yang sesungguhnya. Definisi syirik. Definisi syirik dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama secara etimologis dan yang kedua secara terminologis. Syirik secara etimologis berasal dari kata syaraka fi'il madi dalam ilmu syaraf. Syaraka berarti bersekutu, berbilang, atau lebih dari 1. Jika tauhid artinya 1, maka syirik artinya lebih dari 1. Yang kedua, yaitu syirik secara terminologis. Syirik secara terminologis merupakan mentuhankan lebih dari 1 Tuhan. 1 Tuhan dalam bahasa akademisnya berarti monoteisme. Mono itu 1, tei itu Tuhan, dan isme itu paham. Jadi, paham yang menyatakan bahwa Tuhan itu ada 1. Jika syirik itu berarti politeisme. Poli itu banyak, tei itu Tuhan, dan isme itu paham. Jadi, menyatakan bahwa Tuhan itu ada banyak. Bentuk-bentuk syirik. Gambaran dan bentuk-bentuk syirik sebenarnya ada banyak, tapi core-nya atau yang inti, maksudnya kalau saat ini mungkin jarang. Pada core-nya itu, dia mempunyai Tuhan selain Allah. Dia mempercayai Tuhan selain Allah. Contohnya, yang pertama, dia sholat tidak menghadap kiblat, tetapi menghadap ke batu besar atau ke pohon yang besar. Yang kedua, dia mengaku muslim, tetapi dia sholat menghadap ke makam. Yang ketiga, di bawah batu besar, di bawah pohon yang besar atau di perempatan jalan, dia menaruh sesajen. Nah, contoh yang selanjutnya yaitu larung sesaji atau kita biasa menyebutnya sebagai peti laut. Laut merupakan sumber kehidupan bagi para nelayan. Ada kematian, entah itu mungkin karena ombak atau karena hal lainnya. Nah, maka dari itu para nelayan melakukan ritual agar diberikan keselamatan, diberikan hasil panen yang melimpah berupa ikan, dan dihindarkan atau dijauhkan dari malapetaka. Dari berbagai contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa
syiriknya dia akan tetap percaya kepada Allah, tetapi melakukan tindakan yang mentuhankan Tuhan lainnya. Ada Tuhan-Tuhan kecil dan itulah syirik, sekutu terhadap yang lainnya. Penyebab orang-orang percaya terhadap hal-hal syirik itu. Yang pertama, kurangnya ilmu agama atau belum masuk kepada seseorang. Jika ilmu agama tersebut sudah benar-benar masuk atau benar-benar dipahami oleh seseorang, maka insya Allah orang tersebut tidak akan melakukan hal tersebut karena orang tersebut sudah berfungsi sebagai radar. Cara Rasulullah menangkal hal-hal syirik. Istilah kita, Rasulullah itu sangat persuasif. Artinya, mengajak atau mendiskusikan. Jadi, dilihat dari segi apa mereka melakukan kesyirikan tersebut. Jika karena kesakitan atau masalah ekonomi, maka kita jangan menceramai agama, kita cukup memberikan apa yang mereka perlukan. Nah, solusi dari perbuatan syirik. Kita mengkaji lebih dalam mengapa mereka melakukan hal-hal syirik tersebut. Mereka melakukan hal syirik itu karena apa dan mengapa. Jika mereka melakukan hal syirik karena miskin, maksudnya miskin mendalam, maka kita ajak teman kita yang kaya untuk membantu dia agar dia tidak terjerumus terhadap hal-hal yang syirik. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya jelaskan atau materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.